Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Syekh al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi kitab at-tauhid babu ma ja'a fi ruqa wa tamaim. Sekarang bab yang ke-8, bab ma ja'a fi ruqa wa tamaim, penjelasan tentang ruqyah dan tamimah. Di sini beliau rahimahullahu ta'ala membuat bab ini untuk menjelaskan apa hukum ruqyah dan apa hukum tamimah. Ruqyah, ar-ruqa, ma ja'a fi ruqa. Ar-ruqa itu bentuk jamak dari ruqyah. Bentuk jamak dari ruqyah. Yang dimaksud dengan ruqyah di sini adalah ucapan-ucapan permintaan perlindungan. Ya. Ruqyah adalah ucapan yang bertujuan untuk meminta perlindungan, ucapan yang dibaca dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan. Itu ruqyah. Adapun tamimah, at-tamaim, ma ja'a fi ruqa wa tamaim. At-tamaim bentuk jamak dari kata tamimah. Ya. Dan tamimah adalah sesuatu yang digunakan, dipakai dengan semua bentuk pemakaian, apakah dikalungkan, disimpan, dibawa. Ya, segala hal yang digunakan oleh seorang untuk meraih suatu manfaat atau terhindar dari mudarat. Kalau bahasa bebasnya kita sekarang jimat, ya. Walaupun ya, ini tamimah lebih luas lagi maknanya. Intinya adalah sesuatu yang digunakan oleh orang, ya, dimanfaatkan, apakah dipakai dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat atau terhindar dari mudarat. Biasanya sih dipakai, dikenakan untuk mendapatkan manfaat atau terhindar dari mudarat. Taib, ini ar-ruqyah dan tamimah. Ya. Di mana tamimah ini kadang seorang dia gantung, dia kalungkan pada dirinya, ataukah mungkin dia tidak bawa tapi dia tergantung pada itu, dia taruh di rumahnya tapi dia tergantung pada itu. Misal, ini inti dari tamimah, yakni sesuatu yang digunakan oleh seorang untuk mendapatkan manfaat atau terhindar dari mudarat. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan babu ma ja'a fi ruqa wa tamaim. Berbeda dengan bab sebelumnya. Apa bab sebelumnya? Minasyirki lubsul al-halqa wal khayta wa nahwihima li raf'il bala' au dafi. Di bab sebelumnya beliau langsung memvonis minasyirki, termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena hukumnya jelas, syirik. Orang yang menggantung itu untuk tujuan mendapatkan manfaat atau menolak bala, itu syirik. Itu jelas hukumnya. Makanya beliau langsung kasih vonis. Adapun di sini ruqyah dengan tamimah hukumnya berbeda. Kadang dia dibolehkan, kadang tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan juga kadang hukumnya syirik, kadang bukan syirik. Karena adanya rincian hukum ini, maka beliau mengglobalkan. Beliau hanya mengatakan babu ma ja'a fi ruqa. Beliau tidak mengatakan minasyirki misalnya. Tidak, karena ada semuanya hukumnya. Tidak semua bentuk ruqyah dan tamimah itu syirik. Jelas sampai sini? Tidak semua bentuk ruqyah dan jimat-jimat itu syirik. Ada rincian hukum. Karena itu beliau mengatakan ma ja'a fi ruqa wa tamaim. Beliau tidak berikan hukum. Kemudian hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Apa kira-kira hubungan bab ini dengan bab sebelumnya? Ya, jelas ya dari definisi tamimah tadi bahwa intinya ini hubungan bab ini dengan sebelumnya adalah masih dalam hal sama-sama menggunakan sesuatu untuk mendapatkan manfaat atau berlindung dari mudarat. Walaupun di bab sebelumnya lebih spesifik ke daf'il bala aw raf'iha. Nah, di sini juga masih ada daf'il bala aw raf'iha, yakni pada apa? Ruqyah.
Ruqyah kan secara umum untuk daf'il bala. Cuma di sini lebih lengkap lagi dengan untuk jalbil manfaah pada kalimat tamimah. Pada kalimat tamimah. Kalau ruqyah kan secara umum bukan jalbil manfaah. Artinya dalam konteks dia konotasinya kalau ruqyah itu mengangkat mudarat. Walaupun sembuh itu kan manfaat juga. Cuman konteksnya ruqyah itu untuk mengangkat mudarat. Jelas sampai sini. Jadi hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya adalah masih sama seputar perbuatan menggunakan sesuatu, memakai sesuatu dengan tujuan untuk mengangkat bala, menghilangkan mudarat. Cuman dalam bab ini dibahas lebih luas, yaitu bukan sekedar mengangkat mudarat, menghilangkan mudarat, tapi juga untuk jalbul manfaah. Jelas sampai sini? Taib. Ini apa namanya, gambar nomor tentang bab ini. Babu ma jaa fir ruqa wa tamaim. Kata beliau, dalam bab ini beliau rahimahullahu taala membawakan 6 dalil yang semuanya dari sunnah. Hadis yang pertama, fi sahihi an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari fa arsala rasula alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun aw min watarin aw qala qiladatun illa qutiat. Dari sahabat Abu Bashir al-Ansari radhiyallahu taala an, dan ini dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Fi sahih, ingat penggunaan istilah as-sahih dalam kitab tauhid sudah kita sebutkan ya, bahwa kalimat penulis fi sahihi dalam khusus untuk kitab tauhid itu memiliki 3 kemungkinan makna. Kemungkinan yang pertama riwayat Bukhari Muslim, atau yang kedua riwayat Bukhari saja atau Muslim saja. Nah, itu. Jadi kalimat penulis dalam kitab khusus untuk kitab tauhid, ketika penulis mengatakan fi sahih, ya, maka tidak keluar dari 3 kemungkinan ini, apakah Bukhari Muslim atau Bukhari saja atau Muslim saja. Dan dalam hal ini hadis Abu Bashir al-Ansari adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Kata Abu Bashir al-Ansari radhiyallahu an, atau beliau menceritakan pernah berada atau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Kemudian beliau mengirim utusan ya untuk memberitahukan kepada semua rombongan, alla yabqayanna, jangan sampai ada yang tertinggal, fi raqabati ba'ir, di leher-leher unta. Tidak boleh ada khiladatun min watar, tidak boleh ada kalung dari watar. Watar ini apa itu? Tali yang dipakai di busur untuk mengikat 2 ujung busur, ya, 2 ujung busur, itu watar. Tidak boleh ada di leher-leher onta kalung dari watar. Au, ini syak, au kiladah, atau kalung. Apa gunanya dibawakan ini au kiladah? Gunanya adalah untuk menjelaskan bahwa yang menjadi patokan bukan bahannya. Intinya adalah kamu dipakaikan kalung itu untuk terhindar dari mudarat. Mau bahannya water, mau bahannya tali biasa, mau bahannya apapun. Makanya beliau katakan au qiladah atau qiladah. Illa qutiat, kecuali harus diputuskan. Harus diputuskan. Iya. Kebiasaan orang-orang Arab itu, mereka karena onta kadang terkena penyakit apa namanya? Al-jarab, ya, apa namanya, penyakit pada hewan, ya. Apa namanya, penyakit kustala atau yang semacamnya, ya, pada hewan, ya, yang kadang yang menyebabkan hewan itu mati. Dan itu banyak di zaman itu, ya. Mereka menganggap bahwa ini adalah ain, ada orang yang hasad sama dia, punya unta, punya apa, hasad, akhirnya untanya mati. Maka mereka kemudian menggantung, ya, mengalungkan hewan mereka dengan
gantungan-gantungan ini dikalungkan dengan tujuan agar ontanya selamat dari ain sehingga tidak sakit. Sehingga tidak selamat dari sakit. Jelas sampai sini? Maka Nabi SAW mengatakan, mengutus utusan, tidak boleh ada satupun ya kiladah yang tersisa di leher onta kecuali diputuskan. Jelas sampai sini? Maka hadits ini hubungannya dengan judul bab jelas, yaitu tidak boleh hukumnya memakai kalung ya atau apapun bentuknya untuk mengangkat bala, untuk menghindar dari bala. Dan ini Nabi SAW sampaikan ketika ia dikalungkan pada hewan, maka bagaimana lagi dengan manusia? Tentunya pengharamannya lebih keras lagi, lebih keras lagi. Karena dalam hal manfaat dan mudarat, ya tentunya dalam hal ini manusia dengan hewan sama-sama dari Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala yang bisa mengangkat mudarat yang sudah turun, mencegah mudarat yang akan turun, untuk mendapatkan maslahat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini hewan dengan manusia tidak ada bedanya, cuman di manusia lebih diharamkan karena mereka mukallaf. Hewan saya bukan, tidak ada salahnya hewan itu, si pelakunya yang melakukannya. Artinya kalau dia kalungkan sama hewan saja salah, apalagi dia kalungkan pada dirinya sendiri. Jelas? Maka hubungan dalil ini dengan judul bab saya kira sangat jelas, yaitu haramnya menggantung-gantungan, berupa kalung atau apa di leher binatang untuk mencegah ain. Dari sini dikiaskan dengannya ya, karena ilatnya jelas ya, yaitu masalah menghindar dari ain, maka itu terkena hukum baik pada hewan maupun pada manusia ya. Maka haram hukumnya seorang menggunakan kalung, gelang dan semacamnya untuk mengangkat atau mencegah terjadinya penyakit ya. Dan ini lil asaf ada di zaman sekarang, bayi-bayi yang masih berapa bulan misalnya, biar tidak sakit-sakit dikasih benang ya. Ini termasuk, ini yang diinginkan di sini, atau di pusarnya tali dikeliling di pusarnya diikat ya, dan seterusnya. Ini semua masuk ketika diniatkan dengannya untuk mengangkat bala. Jelas sampai sini? Mengangkat bala, maka hukumnya apa? Nah, kembali kepada hukum sebelumnya, yaitu hukum sebab akibat. Kenapa dikategorikan dia syirik? Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, bukan sebab syar'i, bukan sebab kauni, kemudian dijadikan sebagai sebab. Ya, dijadikan sebagai sebab. 6. Sudah ya? Beda kalau misalnya anak kecil diiriskan misalnya bawang masukkan di kain baru diikat di perut misalnya supaya hangat perutnya. Oh, lain lagi. Itu ada sebab akibatnya. Misalnya ada, bukan tujuan apa supaya tidak masuk angin atau apa. Oke lah. Itu ada sebab kauni dan sebab syar'i. Ya, itu sudah kita bahas kan? Ya, bahwa kenapa menggantung-gantungan ini hukumnya adalah syirik asghar, karena dia menjadikan suatu sebab yang mana sebab itu bukan sebab syar'i dan bukan sebab kauni. Kaidahnya ia adalah syirik asghar. Jelas sampai sini? Maka kalau ada orang yang menggunakan jimat-jimat, apalah modelnya, bentuknya ya, apakah dikalungkan, dipakai, ditaruh di saku atau apa, dengan tujuan untuk terhindar dari bala ya, tidak terkena musibah, maka hukumnya adalah kalau dia masih meyakini Allah Ta'ala yang mengangkat musibahnya, maka balanya cuma gara-gara benda ini, maka ini syirik asghar. Tapi kalau sudah meyakini ini yang saya pakai yang melindungi, ini sudah syirik akbar. Sudah kemarin ya pembahasannya. Taib. Jadi hadis yang pertama ini tegas menunjukkan larangan menggantung tamimah. Ini namanya tamimah, jimat. Ya, jimat. Walaupun dalam dalil ini disebutkan pada binatang, tapi ini tentunya berlaku untuk seluruhnya. Pada manusia lebih dilarang lagi. Taib, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, rawahu Ahmad wa Abu Dawud.
Dari Ibnu Mas'ud dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Ini nas tegas bahwa ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Ya, jelas sampai sini. Tinggal dilihat syirik apa, akbar atau asgar. Yang jelas sudah ada tansis, sudah ada nas dari wahyu bahwasanya ini apa? Syirik. Kalau ada bentuk penyerahan ibadah di dalamnya, maka dia syirik akbar. Kalau tidak ada bentuk penyerahan ibadah di dalamnya, maka dia syirik asgar. Sudah ya, kita sebutkan definisi syirik asgar adalah suatu perbuatan yang ada nas bahwa itu syirik, tapi tidak ada penyerahan ibadah kepada selain Allah di situ. Maka ini hukumnya syirik asgar. Kalau syirik akbar adalah penyerahan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dikatakan di sini innar ruqa, sesungguhnya ruqyah wa tamaima wa tiwalata syirkun, yakni apa yang berkembang di tengah-tengah kaum musyrikin atau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, kebanyakan bentuk ruqyah yang terjadi di tengah-tengah kaum musyrikin adalah kesyirikan. Jelas sampai sini kesyirikan, walaupun ada yang tidak kesyirikan. Makanya ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami zaman jahiliyah meruqyah, apa kata Nabi SAW? A'ridu alayya ruqakum, perlihatkan kepada saya cara ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirkan, tidak ada masalah kalau tidak mengandung kesyirikan. Menunjukkan ruqyah di zaman jahiliyah ada yang syirik, ada yang tidak. Jelas sampai sini. Nah, di sini sabda Nabi SAW tentunya diarahkan kepada ruqyah yang kesyirikan yang banyak tersebar. Ya, sesungguhnya ruqyah yakni yang banyak tersebar di masyarakat ketika itu, wa tamaim, jimat-jimat, wa tiwala, dan tiwala adalah syirik. Tiwala adalah syirik. Nah, untuk memahami di sini kita lihat penafsirannya. Kata beliau rahimahullahu taala, kita lompat dulu ya karena disebutkan di bawah. Atau tidak apa kita bacakan hadis ini Abdullah bin Ukaim. Wa Abdullah bin Ukaim marfu'an, man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dari Abdullah bin Ukaim secara marfu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menggantung sesuatu maka dia diserahkan kepadanya. Taib. Ini yang dimaksud dengannya apa? Ar-ruqa tamaim atau tiwalah? Tamaim. Man ta'allaqa syai'an yakni minat tamaim ukila ilaihi, maka dia diserahkan kepadanya. Ini Allah Ta'ala tidak akan ya melindunginya. Taib. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Siapa ini Abdullah bin Ukaim? Bapaknya siapa ini Abdullah bin Ukaim? Ada ingat? Bapaknya Ma'bad ibn Abdullah bin Ukaim, orang yang pertama kali memunculkan bid'ah Qadariyah di Basrah, Ma'bad al-Juhani. Ya, anaknya seorang sahabat, Ma'bad ibn Abdullah ibn Ukaim ini, ya. Taib, radhiyallahu ta'ala Abdullah bin Ukaim radhiyallahu an. Anaknya beliau Jahmiyah, ya, pelopornya Jahmiyah. Anak seorang sahabat. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi fitnah, ya, tidak ada yang selamat. Ya, tidak ada yang selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini bukan hal yang mustaghrab, bukan hal yang asing. Kalau anaknya Nabi Nuh sama Nabi Lut saja kafir, ya, apalagi cuman anak seorang sahabat, ya. Anak Nabi saja seperti itu. Ya, maka bukan hal yang asing, aneh ketika ada anak sahabat, bukan hal yang butuh dianggap. Bagaimana kalau ada anak sahabat seperti itu? Tentunya bukan qadah kepada sahabatnya, bukan kritikan ataupun kekurangan pada sahabatnya. Sebagaimana Nabi Nuh, anaknya Nabi Lut, bukan celaan pada bapaknya ketika anaknya kafir. Taib. Kata beliau, kata Syekh rahimahullah, at-tamaim. Apa itu at-tamaim? Syai'un yu'allaqu 'alal aulad, sesuatu yang digantungkan pada anak-anak. Ya. Di sini penyebutan al-aulad tentunya min babit taglib. Ya, artinya kalau digantung sama orang besar juga sama saja. Karena intinya bukan di situ. Intinya adalah apa di situ? Di sini ada yang kurang kayaknya kalimatnya. Di sini cuman syai'un yu'allaqu 'alal aulad anil ain. Di situ apa?
Hah? Yattaquna bihi anil ain. Ya, intinya begini, karena yang menjadi ibrah adalah al-ma'ani. Yang menjadi ibrah adalah maknanya, yakni dia menggunakan itu untuk melindungi dari ain, baik yang dilindungi itu aulad atau dirinya sendiri atau azwaj, istrinya, siapapun. Karena bukan itu intinya. Hukum tidak berubah dengan pelaku berdasarkan pelakunya, tapi berdasarkan apa? Hukum itu apa? Perbuatan itu sendiri. Siapa yang melakukannya, maka dia terkena hukum. Siapapun yang melakukannya atau kepada siapapun dia mengenakan tamaim tersebut. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, lakin idza kana al-mu'allaqu minal Qur'an. Adapun kalau jimatnya dari Al-Qur'an, farakhasa fihi ba'dus salaf, maka sebagian ulama salaf membolehkannya. Wa ba'dhum lam yurakhis fihi, dan sebagian ulama tidak memberikan rukhsah padanya. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu, dan mengkategorikannya tetap dalam larangan penggunaan tamimah, jimat, walaupun Al-Quran. Minhum Ibn Mas'ud, di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud yang melarang. Baik. Di sini beliau rahimahullahu taala menjelaskan bahwa tamimah untuk menghindar dari mudarat. Apa hukumnya tamimah? Ada dua. Yang pertama, kalau tamimahnya bukan dari Al-Quran, maka hukumnya syirik. Antara syirik asghar atau syirik akbar, tergantung ta'alluq hatinya itu. Kalau tamimahnya bukan berupa Al-Quran. Sekarang kalau ada Al-Quran, lembaran Quran dia lipat, baru dia masukkan di baru dia pakai. Jimat dari Al-Quran, apa hukumnya? Apa hukumnya? Maka sebagian ulama as-salaf ada yang melakukan amalan seperti ini. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa penggunaan jimat-jimat Al-Quran dengan jimat, menjadikan Quran sebagai jimat, itu tidak sampai dalam syirik. Tidak syirik asghar, apalagi syirik akbar. Hukumnya antara dua saja, ya, merupakan dosa besar, ya, atau dikategorikan sebagai bid'ah, ya, dikategorikan sebagai bid'ah. Karena itulah sekali lagi kenapa beliau mengglobalkan hukum di atas maja'a fir ruqa wat tamaim, maja'a fir ruqa wat tamaim, karena tamimah tidak syirik semuanya. Ya, jelas sampai sini? Dan ini warid dari sebagian ulama as-salaf, ada yang menjadikan Al-Quran sebagai jimat. Artinya pendapat mereka marjuh, tapi ini menunjukkan bahwa hukumnya tidak sampai syirik. Jelas? Jadi pernyataan yang mengatakan bahwa semua jimat-jimat itu syirik, ini perkara yang keliru. Jelas sampai sini? Kita katakan hukum jimat-jimat tergantung jenisnya. Kalau selain Al-Quran maka syirik, iya. Asghar ataukah akbar tergantung ta'alluqnya, hatinya bagaimana. Tapi kalau jimat-jimat yang dari Al-Quran, maka pendapat yang paling kuat adalah pendapat Ibnu Mas'ud di sini, yaitu tetap dilarang, walaupun bukan syirik. Sudah sampai sini, walaupun bukan syirik, tapi tetap dilarang. Apakah haram, kabirah, atau dikategorikan bid'ah? Kenapa dikategorikan bid'ah? Sekarang begini, kenapa kita mau bahas teorinya? Kenapa jimat Al-Quran bukan syirik? Hah? Ya, yang bukan Quran juga tetap kalau bergantung sama Allah gimana? Itu syirik. Hah? Kenapa jimat Quran tidak syirik? Ya, syirik kecil juga tidak ada sarful ibadah. Kapan sarful ibadah syirik besar? Hah? Masih kalamullah. Itu sudah kita jelaskan kenapa dihukumi syirik asghar itu kemarin. Karena bukan sebab syar'i, bukan sebab kauni. Sekarang Al-Qur'anul Karim, apakah dia sebab syar'i untuk berlindung dari ain? Sebab syar'i enggak dia? Syar'i. Al-Qur'an semuanya adalah doa-doa perlindungan. Apakah sebab kauni? Hah? Kalau Al-Quran saya pakai untuk saya baca terus untuk sakit gigi, boleh nggak? Boleh. Kau ini nggak terbukti nggak? Oh, terbukti, ya kan? Siapa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu itu yang meruqyah dengan Al-Fatihah Sayyidul Qaum itu, digigit kalajengking atau ular, apa yang terjadi pada racunnya? Hilang bersih, bukan dikeluarkan loh. Racun tetap di dalam tapi diruqyah dan tidak berpengaruh racunnya. Dan sampai sini tidak dikeluarkan, Ya. Jelas sampai sini ya?
Maka secara kauni Al-Quran bisa digunakan untuk pengobatan. Makanya dikatakan apa? Syifa. Di antara nama Al-Quran adalah syifa. Maka menggunakan Al-Quran sebagai jimat, lihat sampai sini, terpenuhi sebab syar'i dan terpenuhi sebab kauni. Makanya tidak bisa dikategorikan syirik. Tapi kenapa dilarang? Karena Nabi SAW dan para sahabatnya tidak pernah melakukannya, sehingga masuklah dia dari min qabilil bid'ah. Lihat sampai sini, masuk dalam kategori bid'ah saja, bukan syirik. Atau ya kalau tidak mau dikatakan bid'ah, ya dosa besar, melanggar. Ya, walaupun sekali lagi ya ini kita arahkan kepada sebagian ulama salaf ada yang mengamalkannya, lahu ra'yuhu. Ya, ada sebagian ulama salaf yang mengamalkan menggunakan Quran sebagai jimat, yaitu pendapat beliau. Ya, dan Syekh rahimahullah sudah sangat bijaksana dengan membawakan khilaf itu di sini, bahwa farakhasa fihi ba'dus salaf wa ba'dhum lam yurakhis fihi. Sebagian ulama membolehkan jimat dengan Quran dan sebagian tidak membolehkan. Di antaranya Ibnu Mas'ud yang tidak membolehkan. Lihat sampai sini. Ya, seingat saya wallahu alam, saya kurang ingat sekarang apakah ada sahabat yang mengamalkan ini. Ya, menggunakan jimat dengan Al-Quran, saya lupa ingat. Intinya bahwa ini memang mahalul khilaf dalam masalah ini. Ya. Dan mengkategorikannya sebagai bid'ah itu lebih aula. Ya. Jadi jimat dengan Al-Quran hukumnya adalah bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Adapun syirik tidak. Kenapa? Dia sebab syar'i dan sebab kauni. Gitu. Taib. Jadi kalimat Nabi SAW dalam hadis di atas, inna ruqa wat tamaim, sesungguhnya ruqyah dan tamimah itu syirik. Maksudnya apa di sini? Diarahkan kepada tamimah yang bukan dari Al-Quran. Sudah sampai sini? Diarahkan kepada tamimah yang bukan dari Al-Quran. Itu syirik. Adapun tamimah dari Al-Quran, maka dia bukan syirik namun bid'ah. Jelas? Baik, berikutnya ar-ruqa. War-ruqa hiya allati tusammal azaim, yang dinamakan oleh orang-orang di masa penulis dengan nama al-azaim. Khassa minhu dalilu ma khala min asy-syirki faqad khassa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-aini wal huma. Apa hukumnya ruqyah? Dalil mengkhususkan, yakni mengkhususkan apanya? Mengkhususkan pembolehannya yang khala min asy-syirki, yang lepas dari kesyirikan. Berarti begini, kalimat ruqa pada kalimat di atas, pada hadis di atas, innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, ini diarahkan kepada apa? Ruqyah yang mengandung kesyirikan. Adapun ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan, kata beliau di sini apa? Faqad wa khassa minha dalilu ma khala min asy-syirk. Dalil mengecualikan ya dari hukum haram, dari hukum syirik, dikecualikan darinya ruqyah yang lepas dari kesyirikan. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-aini wal huma. Rasulullah SAW membolehkan ruqyah untuk menangani penyakit ain dan al-huma, yakni sengatan hewan berbisa. Sengatan hewan berbisa. Taib. Kemudian yang ketiga wattiwala. Syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajula ila imra'atih. Tiwala adalah sesuatu yang mereka buat, ya. Dibuat sesuatu berupa benda wujudnya yang tujuannya adalah membuat seorang istri ya dicintai oleh suaminya atau sebaliknya. Baik. Nah, yang seperti ini syirik. Ya. Tidak ada rinciannya, syirik. Karena tidak ada sebab kauni dan tidak ada sebab syar'i. Ya, bahkan kalau melibatkan sihir, ya ini syirik besar. Pelet misalnya, ini kan termasuk dalam kategori tiwala, ya bisa pelet. Ya. Sesuatu diambil barangnya, rambutnya orang apanya, kemudian ini. Kalau sudah menggunakan bantuan sihir, itu sudah masuk apa? Sudah masuk syirik akbar. Ya. Baik. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan 3 hukum. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Beliau bersabda semuanya ini tiga-tiganya syirik. Tentunya diarahkan kepada apa? Kepada
bentuk yang ada syiriknya. Jelas sampai sini karena sudah disebutkan rincian kan? Ya. Kalau begitu 3 perkara ini, perhatikan, ruqyah, tamimah dengan syirik, dari sisi hukum kita bisa bagi menjadi 3. Kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama, syirik tanpa pengecualian. Syirik tanpa pengecualian. Yaitu yang mana dari 3 ini? Tiwalah. Itu syirik tanpa pengecualian. Semua bentuk tiwalah syirik, tidak ada pengecualiannya. Nah, yang kedua, ada yang syirik dan ada yang disyariatkan. Yang mana? Dari 2 ini? Ruqyah. Ada yang disyariatkan, ada yang syirik. Sudah berlalu kan? Tentang ruqyah. La ruqyata illa min ainin ahuma. Berarti ada yang disyariatkan, ada yang syirik. Apa itu? Ruqyah. Ada ruqyah syariah, ada ruqyah syirkiyah. Dan yang ketiga, ada yang syirik, ada yang muharram, tapi tidak syirik. Apa itu? Hah? Tiwalah. Apa? Tamimah, jimat. Bagaimana rinciannya? Kalau jimatnya dari selain Al-Quran, maka syirik. Kalau jimatnya Al-Quran, maka muharram, tapi bukan syirik. Tapi bukan syirik. Sudah sampai sini? Ini rincian dari 3 benda ini. Ya. Tiwalah semuanya syirik. Ruqyah ada yang syar'i, ada yang syirik. Ya. Sementara jimat ada yang syirik, ada yang muharram. Intinya jimat tidak ada yang syar'i. Cuman 2 hukumnya, syirik atau muharram, tapi tidak syirik. Ya. Kalau jimatnya bukan Quran, maka syirik. Antara asgar dengan akbar saja hitungannya. Kalau jimatnya Quran, maka dia muharram. Tapi tidak masuk dalam kesyirikan. Taib. Sudah masuk waktu, insyaallah kita lanjutkan penjelasan bab ini pada sholat asar. Wallahu a'lam bishawab.